Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Deretan pengakuan Kodir Ferdy Sambo hebohkan persidangan, hakim sampai heran. Persidangan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Pada Kamis, 24 November 2022, sidang menghadirkan Dirianto atau Kodir sebagai saksi atas terdakwa Cak Putranto dan Baikuni Wibowo. Kodir merupakan salah satu asisten rumah tangga, Ferdy Sambo. Ini bukan pertama kalinya Kodir bersaksi di persidangan kasus tersebut. Dalam persidangan, Kodir beberapa kali mengungkapkan sejumlah kesaksian yang menghebohkan. Bahkan sempat membuat hakim geleng kepala dengan keterangannya soal CCTV di Kompleks Duren 3. Bersihkan darah Brigadir J pakai serokan kayu. Pada Kamis, 31 Oktober 2022, Dirianto atau Kodir mengaku di muka sidang kalau ia membersihkan darah Brigadir J pada 8 Juli 2022, setelah peristiwa penembakan terjadi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kodir mengaku membersihkan darah tersebut menggunakan serokan kayu dan kain lap. Lalu darah tersebut ia buang ke kamar mandi. Darah Yosua dibuang ke kamar mandi. Seperti pecahan beling dekat meja makan. Runtuhan tembok, ucap Kodir. Meski membersihkan darah di rumah dinas Ferdy Sambo, Kodir mengaku tidak melihat jasad Brigadir J. Mengaku dengar suara tembakan di dalam rumah. Sewaktu bersaksi dalam persidangan Richard Eliezer atau Baradae, Kodir mengaku mendengar suara tembakan dari dalam rumah dinas Ferdy Sambo. Karena itulah ia mengaku ketakutan dan lari keluar rumah karena panik. Sesampainya di luar rumah ia bertemu dengan salah satu ajudan Ferdy Sambo lainnya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Saya berlarian keluar rumah. Ke pinggir jalan. Saya menanyakan ke Om Romer, Om ada apa? Tidak ada jawaban karena panik, jawab Kodir. Mengaku memiliki akses untuk lihat CCTV. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Kodir mengaku memiliki akses untuk melihat CCTV di lingkungan rumah Ferdy Sambo. Hal itu diungkap Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang Kamis, 3 November 2022, menurut JPU, dalam BAP, Kodir mengaku mendapatkan izin dari Ferdy Sambo untuk melihat rekaman CCTV rumahnya. Keterangan itu lantas membuat JPU terheran-heran. Di sini bilang Bu Putri kan ada di situ, ini kamu bisa lihat kalau ngapa-ngapain itu kan kamar pribadi ibu. Lancang kali saudara, kalau tiba-tiba Bu Putri lagi ngapa-ngapain kamu bisa lihat dong, cecar JPU. Tidak, ucap Kodir. Karena pengakuannya terasa janggal dan tidak masuk akal, JPU lantas menduga Kodir telah berbohong. Hakim bingung. Awalnya majelis hakim mencecar Kodir mengenai ada berapa CCTV yang tersebar di Kompleks Duren 3. Kodir menjawab sejauh ini yang ia ketahui ada 8 CCTV. Hakim kemudian bertanya siapa pemilik 8 CCTV tersebut. Kodir lantas menjawab Ferdy Sambo yang memasang CCTV itu. Milik siapa itu CCTV? Tanya hakim anggota ke Kodir. Untuk dulu yang masang Pak FS, untuk kebutuhan kompleks, jawab Kodir. Lagi-lagi, hakim dibuat bingung dengan jawaban Kodir. Menurut hakim, tidak mungkin Sambo yang berpangkat Jenderal Bintang 2 langsung memasang CCTV di kompleksnya. Hakim lalu mencecar Kodir mengenai orang yang disuruh Sambo memasang CCTV itu. Setelah itu, Kodir menjawab ternyata Sambo meminta tukang elektronik untuk memasang CCTV di Kompleks Duren 3. Kok yang masang dia? Dia pangkat tinggi kok yang masang? Nyuruh orang kali, ucap hakim. Iya Pak, kata Kodir. Jawaban Kodir itu sempat mengundang gelak tewa seisi sidang. Hakim kembali mencecar Kodir mengenai kapan CCTV Kompleks Duren 3 tersebut dipasang. Grup WhatsApp anak buah Sambo. Dalam sidang Selasa, 8 November 2022, Kodir menyatakan kalau para art dan ajudan Ferdy Sambo memiliki grup WhatsApp sendiri yang bernama IBS atau anak buah Sambo. Hal itu terungkap ketika JPU bertanya kepada Art Sambo, yakni Susi, Kodir dan Damson yang bersaksi di persidangan.
Ada tidak dibuatkan grup Diwa untuk Art dan ADC? Tanya jaksa. Ada Pak. Kalau tidak salah IBS, jawab Kodir. Jawaban Kodir tersebut sempat mengundang gelak tawa pengunjung sidang. Meski begitu, ia mengaku lupa siapa yang membuat grup WhatsApp itu. Dalam sidang yang digelar pada Jumat, 8 Juli 2022, Kodir mengaku diperintahkan Sambo untuk memanggil Kasat Reskrim Polres Metri Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit. Perintah itu diberikan kepada Kodir setelah terjadi penembakan terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Saat memberikan perintah, Kodir melihat ekspresi wajah Sambo seperti sedang menangis dan matanya terlihat memerah. Bagaimana wajah FS pada waktu itu? Tanya hakim. Seperti menangis, matanya merah. Keluar air mata, jawab Kodir. Saudara tidak tanya, kenapa menangis? Tanya hakim lagi. Tidak berani, tidak sopan, tutur Art Ferdy Sambo ini.